Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Patut dicontoh Gibran yang pakai gaji wali kota untuk membantu warga, ditulis oleh Syardi. Baru beberapa bulan menjabat sebagai wali kota Solo, Gibran tampaknya sudah cukup berhasil membuat kesan awal yang bagus di mata rakyat. Bukan melulu karena dia seorang anak presiden seperti yang disebutkan sebagian orang. Salah satu yang saya ingat betul adalah ketika dia mengetahui adanya praktik pungli berkedok zakat. Warga dimintai pungutan antara Rp50.000 hingga Rp100.000. Lurah yang bersangkutan langsung dicopot dari jabatannya. Selanjutnya, Gibran berkeliling menemui warga yang dimintai uang, lalu minta maaf dan mengembalikan uang tersebut kepada mereka. Ada satu lagi cerita yang menarik, meski tidak terlalu mengejutkan lagi saat ini. Gibran mengaku tidak pernah memakai gajinya setiap bulan untuk kebutuhan pribadi. Justru gajinya tersebut dia pakai untuk membantu warga Solo yang benar-benar membutuhkan. Gajiku apa pernah tak pakai? Gajiku tak pakai beli beras buat bantu-bantu warga, bantu ngambil SPP, kata Gibran. Dia mengaku sejak dilantik sebagai wali kota pada 26 Februari 2021, dirinya belum pernah memakai gajinya untuk keperluan pribadi. Dia menyatakan dirinya menjadi wali kota Solo bukan untuk mencari uang. Ini mirip dengan Jokowi dulu kalau saya melihat beberapa komentar dari netizen, tapi saya lebih teringat dengan Ahok yang semasa menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta tidak pelit menggunakan uang operasional gubernur untuk membantu warga yang kesulitan dan transparan dalam penggunaannya. Ia teringat lagi dengan gubernur sekarang yang sering tidak transparan. Ditanya soal itu langsung ngeles atau memilih tidak menjawab. Kebingungan yang sering kali kita dapatkan. BTW, ada yang kangen Ahok gak? Hahaha. Mungkin agak terdengar seperti membanggakan diri secara halus, tapi ini jauh lebih baik ketimbang diam-diam tapi nyolong. Tidak mudah memang melakukan hal seperti ini di tengah banyaknya keyakinan publik bahwa mengejar jabatan politik itu butuh uang yang banyak. Gibran sendiri memang punya banyak bisnis sebelum terjun ke politik. Jadi kalau dia mengatakan tidak menggunakan gajinya, memang bukan hal yang mengherankan. Sejak Gibran memutuskan terjun ke politik dengan menjadi calon wali kota, apalagi beneran menang jadi wali kota, rasanya aneh kalau tidak membayangkan Gibran sebagai penerus dari Jokowi. Saya yakin siapapun yang memutuskan terjun ke politik tidak mungkin tidak memikirkan mengejar jabatan setinggi mungkin. Siapapun pasti tidak menolak jika diusung sebagai calon kepala daerah atau calon presiden. Gibran juga saya percaya sedang menuju ke arah sana, tergantung bagaimana kinerjanya dan tanggapan masyarakat. Tapi saya mendukung penuh Gibran dalam hal ini. Gibran masih muda dan belum punya banyak pengalaman, tapi ini bisa diasah setidaknya 5 tahun ke depan. 5 tahun sudah lebih dari cukup untuk membuktikan kinerjanya. Tahun 2024 masih terlalu dini, bukan saatnya bagi dia untuk terbang terlalu tinggi. Masih banyak waktu, tidak boleh terlalu bernafsu, apalagi sampai bikin stat, pasang baliho dalam jumlah dan ukuran masif di seluruh Indonesia. Gibran harus membuktikan dia memang mampu dan tidak mengecewakan. Buktikan dengan kinerja, bukan dengan promosi diri lewat reklame. Banyak orang yang membandingkan dirinya dengan Jokowi dan berharap minimal ritme dan etos kerja serta sikap mirip dengan bapaknya. Tapi bagaimanapun juga, saya sangat optimis dengan karir politik Gibran. Asalkan tidak bikin blunder berbahaya, jalannya akan cukup mulus. Kalau pemikirannya kurang lebih sama dengan Jokowi, saya pikir masa depan negara ini cukup baik ke depannya. Bahkan kalau bisa, Gibran harus mengisi kekurangan yang dimiliki Jokowi semasa menjabat. It's gonna be perfect. Sekarang dia hanya perlu mengumpulkan prestasi dan kinerja serta dipercaya warga. Cepat lambat pasti akan membuahkan hasil. Start awalnya sungguh bagus. Menang telak di Pilkada Solo dengan perolehan suara lebih dari 80%. Sebuah kejutan yang luar biasa untuk seorang pemula yang baru terjun. Yang artinya Gibran dipercaya warga atau warga menaruh harapan akan kepemimpinannya yang mau tak mau dikaitkan dengan Jokowi. Semoga saja suatu saat nanti bisa jadi penerus Jokowi atau bahkan lebih hebat lagi. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Berjumpa kembali di channel Siwar TV. Mantap, 3 gebrakan Gibran lawan pandemi, tuampol kadrun tukang hoax. Ditulis oleh Nina Nur. Beberapa waktu lalu sempat beredar video hoax yang menyebut kondisi wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang disebut menderita lumpuh total karena virus. Disertai dengan foto editan memperlihatkan Gibran berada di tempat tidur rumah sakit dan di sampingnya tampak Presiden Jokowi sedang berdoa. Melihat hoax macam ini, apalagi memikirkan bahwa mungkin ada saja yang percaya dengan hoax ini, terus terang benak saya agak berontak, gemes gitu, pengen nyantet yang bikin hoax.
Karena saya yakin dari pihak Gibran maupun Presiden Jokowi tidak akan membawa masalah ini ke ranah hukum, seperti sikap mereka terhadap hoax dan fitnah lainnya sebelum ini. Namun saya sadar bahwa DNA keluarga Presiden Jokowi itu bikin mereka tahan mental terhadap fitnah dan hoax. Bahkan membalas serangan-serangan itu dengan kinerja dan prestasi. Sehingga ketika dibandingkan antara gerombolan, sebut saja Kadrun, yang memfitnah dengan keluarga Presiden Jokowi yang difitnah, maka yang muncul adalah perbandingan akhlak antara yang akhlaknya sungguh buruk dan tidak punya kontribusi apapun terhadap bangsa dan negara ini, dengan yang akhlaknya kinclong dan punya banyak kontribusi terhadap masyarakat negeri ini. Oleh sebab itu, saya bermaksud membahas hoax tersebut di atas yang menyebut Gibran lumpuh dengan sejumlah gebrakan kinerja Gibran yang membawa banyak manfaat buat warga Solo, yang bikin warga Solo bahagia. Mobil vaksinasi keliling untuk mempercepat program vaksinasi Pemkot Solo menggunakan inovasi mobil vaksinasi. Layanan vaksinasi keliling ini digelar sejak tanggal 15 Juni lalu dan tersebar di 8 lokasi berbeda setiap harinya. Penggunaan mobil vaksinasi ini terutama untuk membantu warga lansia dan pralansia. Menurut Gibran, mobil vaksin keliling ini akan menyinggahi lebih banyak titik, sehingga akan lebih banyak warga yang merasakan manfaatnya. Penggunaan mobil vaksinasi ini sempat mendapatkan pujian dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Vaksinasi Kota Solo ini menarik. Dahulu, bus ini digunakan untuk rapid test COVID-19 metode IFA atau Immunofluorescence Assay. Sekarang dikonversi untuk mobil vaksin. Pemkot memberikan inovasi dengan mengonversi fasilitas untuk bisa dipakai vaksin. Saya kira ini cara bagus, ujar Gubernur Ganjar ketika meninjau kinerja salah satu mobil vaksin di Solo. Pandemi COVID membawa imbas yang tidak kalah menyedihkan selain melambatkan segi perekonomian masyarakat, yakni jadi penyebab anak yatim piatu kehilangan kedua orang tua. Ini terjadi di mana-mana, namun untuk di Solo, Gibran sebagai wali kota Solo yang menjadi penanggung jawab anak-anak tersebut. Sebagai pihak yang menanggung biaya hidup dan pendidikan anak-anak itu, sejauh ini sudah ada 3 anak yang menjadi anak asuh Pemkot Solo. Pengisian oksigen gratis. Mulai akhir Juli lalu, masyarakat kota Solo dapat mengisi tabung oksigen secara gratis. Kegiatan ini dilakukan di rumah dinas wali kota Solo, digelar bersama antara Pemkot Solo dengan Korim 047 Wirastratama, Surakarta. Syaratnya hanya dengan menunjukkan KTP Solo. Siapa yang membantu pembagian oksigen gratis ini? Salah satu pihak yang sejak awal membantu adalah distributor oksigen PT Langgeng Oksigen yang berlokasi di Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, Wali Kota Gibran bersama pihak Korem 074 Wirastratama akan menggalang dana Corporate Social Responsibility atau CSR dari berbagai pihak agar kegiatan ini terus berlangsung. Salah satu warga Solo yang ikut antre mengisi tabung oksigen adalah Soeharto Cipto Hartono. Biasanya dia harus keluar Palur, Karanganyar untuk mengisi tabung oksigen.